Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Amir Matika Esekar. Pada kali ini materi kesebangunan khusus bangun datar. Kemarin kita sudah belajar tentang kongruen, dua bangun yang kongruen dan khusus segitiga-segitiga yang kongruen. Nah, sekarang sebelum saya melanjutkan, kita ingat kembali review. Kalau kongruen bangun datar itu ada dua syarat. Satu, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua, panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian khusus untuk segitiga, dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu dari 4 keadaan kemarin, yaitu sisi. Artinya ketiga sisinya sama, yang seletak atau yang bersesuaian sama panjang. Kemudian sisi sudut sisi, kemudian sudut sisi sudut, kemudian sisi sudut sudut. Baik, kita lanjutkan kesebangunan bangun datar. Nah, apa itu bedanya dengan kongruen? Ya, kita perhatikan di tabel berikut. Ya. Ini yang atas ini bangun-bangun yang kongruen, sedangkan yang di bawah itu yang sebangun. Kita perhatikan contoh pertama. Ya, ini ada 3 bintang yang kongruen. Ya, ukurannya sama, bentuknya sama. Sedangkan yang di bawah bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Jadi ini ukurannya tidak sama tapi perbandingannya sama, ya, sebanding, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kemudian contoh yang kedua, nah ini 2 persegi yang kongruen, ya, ukurannya sama, bentuknya sama, sudutnya sama, ya, serta kongruen. Sedangkan yang di bawah ini 2 perseginya sebangun, tidak kongruen karena ukurannya tidak sama, ya, tetapi perbandingannya sama. Ini 3:5, sisi yang sini juga 3:5, sisi yang atas dengan atas juga 3:5. Nah, ini sebangun namanya kalau ini kongruen. Kemudian contoh lagi, nah ini segitiga yang kongruen, ya, siku-siku ini 3, sana juga 3, sini 4, sini 4, dengan Pitagoras ini 5, ini 5. Nah, ini kongruen. Sedangkan yang bawah ini tidak sama tapi sebanding. 3 ini 6, 2 kalinya 3:6, ini 4:8. Kalau sini 5, nanti sini 10. 5:10. Itu sebanding. Nah, ini namanya sebangun. Nah, jadi maka kalau kongruen pasti sebangun, tapi kalau sebangun belum tentu kongruen. Seperti kalau di rumah kita atau di kelas, keramik dengan keramik, ya, itu kongruen, ya, ukurannya sama, bentuknya sama. Nanti kalau keramik dengan eternit, ya, atap yang atas itu, ya, bentuknya sama, persegi, tetapi ukurannya berbeda, itu sebangun. Baik, kemudian kita bandingkan antara bangun yang sebangun dengan yang tidak sebangun. Contoh pertama, nah ini ada 2 foto. Yang pertama berukuran 2x3, yang ini 4x6. Ini sebangun karena perbandingannya sama, 2:4. Ini 3:6, itu sama. Ini 2 kali, ini 2 kali. Nah, itu sebangun, ya. Kemudian, nah, ini contoh 2 foto yang tidak sebangun. Ukuran 2x3 dengan 3x4. Nah, ini tidak proporsi, ya. Perbandingan tidak sama, 2:3, ini 3:4 tidak sama. Yang sama selisihnya
Ini 2, ini 3, bertambah 1, ini 3, dengan 4 bertambah 1. Tetapi ini tidak sebangun. Perbandingannya tidak sama, walaupun sudut-sudutnya sama yang seletak. Contoh berikutnya, nah ini 2 persegi yang sebangun, ya, 3:5. Sudutnya yang seletak sama, perbandingannya sama. Sedangkan yang di bawah ini sudutnya tidak sama, walaupun sisinya bahkan sama, tapi sudutnya yang seletak tidak sama, maka tidak sebangun. Contoh ketiga, nah, ini perbandingan sisinya sama, 3:2 semua, sudutnya juga sama, ya, 70, sana ada 70, ini 110, ini 110. Sedangkan yang bawah, nah ini tidak sebangun. Kenapa? Sudutnya tidak sama, ini 80 derajat, sana 70 derajat, ini 100, ini 110. Maka dari contoh-contoh ini bisa kita simpulkan bahwa 2 bangun datar dikatakan sebangun jika yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dulu. Sudut-sudut yang seletak atau yang bersesuaian sama besarnya. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Sebanding itu artinya memiliki perbandingan yang sama. Kalau 2:3, 2:3 semua, ya, seperti ini. Nah, ini 2:4 dengan 3:6, nah sama. Baik, kita lanjutkan ke contoh. Contoh soal yang pertama. Nah, ini ada gambar aslinya, foto aslinya nih, kubu. Nah, ini foto asli. Kemudian kalau ini kita klik, di drag ke atas, maka yang bertambah hanya tingginya, lebarnya tidak. Sedangkan yang berikutnya ini diklik, di drag ke kanan, nah, maka hanya bertambah panjangnya tapi tingginya tetap. Sedangkan ini yang paling kanan, ini di drag di pojoknya, di sudut, ya. Kalau ngedragnya di sudut ini maka proporsional, jadi tingginya juga bertambah, kemudian lebarnya juga bertambah. Nah, maka di antara 4 ini yang sebangun, yang sebanding adalah foto asli ini dengan yang didrag pada sudutnya atau pojoknya, itu sebangun. Sedangkan yang ini tidak, perbandingannya sudah tidak sama lagi. Itu gambarannya, ya. Untuk contoh yang kedua, ada segi 4 ABCD dan PQRS sebangun. Nah, diketahui sebangun. Tuliskan pasangan sudut yang sama besar. B. Tuliskan perbandingan sisi yang bersesuaian. Kita tuliskan dulu yang A, ya. Sudut yang sama besar, sudut A, kita lihat tandanya yang sama di sini adalah S. Berarti sudut A sama dengan sudut S, besarnya sama. Sudut B di sini P, ya, tandanya sama. Sudut B sama dengan sudut P. Sudut C di sini sudut Q, maka sudut C sama dengan sudut Q. Sedangkan sudut D sama dengan di sini sudut R, maka sudut D sama dengan sudut R. Kemudian bagaimana menuliskan perbandingan sisinya? Nah, perbandingan sisi yang bersesuaian AB. Nah, kita lihat AB ini diapit sudut ini, kita cari sini yang diapit sudut yang sama. Nah, ini dengan ini berarti SP. AB dengan SP sama dengan kalau BC. Nah, BC dibanding apa? Dicari di sini yang sudutnya sama. Nah, ini berarti dengan PQ. Nah, PQ. CD. Nah, diapit sudut lingkaran, bolong dan buntut. Nah, ini di sini adalah QR. QR. Dan yang terakhir sisi AD, kalau di sini adalah SR. Nah, menuliskannya begini. Nah,
Kalau tidak melihat gambar, caranya lihat huruf di sudut yang sama besar. Ini AB. Nah, AB sudut yang sama adalah S dengan P, maka SB. Ini BC, B dengan C, BC sudut yang sama tadi PQ, nah, maka BC banding PQ. CD, CD, maka sudut yang sama Q dan R, maka CD bandingnya QR. AD, di sini sudutnya S dan R, maka AD banding SR. Gitu. Baik, contoh yang ketiga. Diketahui segi 4 ABCD dan PQRS sebangun. Nah, ini sebangun. Diketahui AB 27 cm, berarti AB di sini 27. Kemudian CD-nya 6, AD-nya 12 di sini. Kemudian PQ-nya 9, panjang PQ 9 ya. QR-nya 4. Ditanyakan panjang SR. Nah, maka kuncinya adalah menuliskan perbandingan sisi yang bersesuaian atau yang seletak. Ditanyakan SR, berarti SR bandingnya dengan DC. Nah, maka SR banding DC. Kemudian sisi yang lain apa? PQ. Kalau di sini AB, PQ banding AB. Nah, dengan ini bisa kita menghitung SR banding DC-nya adalah 6, SR banding 6. Kemudian PQ-nya 9, AB-nya 27. Maka panjang SR sama dengan dikali silang 6 kali 9 per 27. Nah, 9 dengan 27 bisa disederhanakan. Bagi 9 ini 3, sehingga 6 dibagi 3 diperoleh 2. Jadi panjang SR adalah 2 cm. Jadi jawabnya yang D. Oke, contoh yang keempat. Oke, 2 persegi panjang ABCD EFGH. Pertanyaannya, nah ini diketahui sebangun ya. Perbandingan sisinya. Yang kedua, panjang EG. Panjang EG ini berapa? Kemudian perbandingan kelilingnya, keliling ABCD banding EFGH. Kemudian yang terakhir, tentukan perbandingan luasnya. Oke, satu persatu dulu. Yang pertama, perbandingan sisi. Kalau membandingkan sisi yang seletak itu yang terpendek dengan yang terpendek, yang panjang dengan yang terpanjang ya. Jadi kalau sini AD, di sini bukan EG, AD bandingnya EF, karena ini yang pendek, yang panjang yang EG. Nah, maka AD banding EF. Kemudian berapa AD-nya? 4, EF-nya 6. 4 banding 6 atau disederhanakan 2 banding 3. Kemudian mencari panjang EG. Nah, EG ini yang panjang, kalau sini yang panjang yang AB, berarti EG bandingnya AB. Kemudian kalau EF yang pendek dengan yang pendek, EF dengan AD. Kita masukkan EG, AB-nya kita ganti 6, EF-nya juga 6, AD-nya 4, sehingga EG kalikan silang 6 kali 6 36 dibagi 4 diperoleh 9. Jadi panjang EG-nya 9. Kemudian perbandingan keliling, nah, berarti menghitung keliling ABCD dibanding keliling EFGH. Nah, keliling itu kan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, yang ABCD kan panjang dan lebarnya 4 dan 6. Sedangkan yang EFGH 6 dan 9. Sehingga dihitung 2, 4 kali tambah 6 10 dikali 2 20 dibanding 6 tambah 9 15 kali 2 30. 20 banding 30 sama dengan 2 banding 3. Ternyata sama ya. Perbandingan sisi, perbandingan keliling itu sama. Sekarang perbandingan luasnya apakah sama?
luas ABCD dibanding luas EFGH. Luas itu panjang kali lebar, berarti 4 kali 6 banding 6 kali 9. Jadi sama-sama bagi 6 aja. Ini bagi 6, ini juga bagi 6, sehingga diperoleh 4 banding 9. Ternyata tidak sama. Perbandingan luasnya bukan 2 kalinya, tetapi kuadratnya. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Kalau perbandingan luas, maka bisa kita peroleh kesimpulan dari contoh ini ya, dari hasil tersebut, kalau 2 bangun yang sebangun, maka yang pertama perbandingan keliling sama dengan perbandingan sisi-sisinya. Jadi kalau keliling dengan perbandingan sisi itu sama. Sedangkan perbandingan luas itu sama dengan perbandingan kuadrat sisi-sisinya. Kuadrat sisi-sisinya. Baik, ya. Kita lanjutkan contoh yang kelima. Contoh kelima, ini ada ABCD dan AEFG, itu bangun trapesium yang sebangun. Ditanyakan luas bangun ABCD-nya yang besar berarti. Nah, maka cukup kita menghitung yang kecil dulu, yang sudah banyak diketahui. Luas trapesium, tinggal mencari tingginya dulu. Maka di sini kita buat garis tinggi. Ini 6, berarti sini juga 6. Karena panjangnya 12, ini sudah 6, sisanya sini 6. Maka dengan Pitagoras, T ini tinggi trapesium kecil bisa dihitung dengan Pitagoras. T kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. 100 dikurangi 36, 64. Sehingga T-nya akar dari 64, 8. Kalau tingginya sudah ketemu, luas AEFG. Nah, luas AEFG, luas trapesium setengah kali jumlah sisi sejajar 12 dan 6 ya, 12 dan 6 kali tingginya 8. 12 tambah 6, 18, setengah kali 8 itu 4, maka 18 kali 4, 72. Ini luas trapesium yang kecil. Nah, sekarang perbandingan sisinya. Perbandingan sisi yang sudah diketahui 10, ini 15. 10 banding 15 itu 2 banding 3, sama-sama bagi 5. Berarti perbandingan luasnya dikuadratkan. 2 kuadrat, ini 3 kuadrat, berarti 4 banding 9. 4 ini yang kecil, yang 9 ini luas yang besar. Maka kalau ditanyakan luas ABCD atau luas yang besar, itu 9/4 kali 72 tadi ya. 72 dibagi 4 itu 18, maka 9 kali 18 diperoleh 162, sehingga jawabnya adalah yang A. Baik, untuk selanjutnya silahkan dicoba. Saya berikan soal latihan yang nomor 1. 2 bangun yang sebangun, tentukan panjang AE, kemudian panjang ED ya, AE, ED dan QR dengan perbandingan ya, perbandingan sisi. Yang nomor 2, ini ada bidang tanah ya, ini berbentuk trapesium. Ini terus di tengahnya ini ada kebun, di tengahnya ada lahan ya, berbentuk trapesium, dan ini dibuat jalan. Jadi yang diarsir ini adalah jalannya. Ditanyakan luas jalan ini berapa. Ya, caranya gimana? Mencari luas trapesium yang kecil, kemudian luas trapesium yang besar. Nah, luas yang besar dikurangi luas yang kecil. Nah, nanti diperoleh berapa. Yang terakhir tugasnya adalah nah ini, sebuah foto ditempel di karton ya, ini kertas karton berukuran 50 cm, ini tingginya 40 cm. Sedangkan jarak foto dari kanan dan kiri ini
Jadi jarak kanan dan kirinya dari tepi karton itu 5 cm. Yang ditanyakan jarak foto ke tepi bawah karton ini berapa senti. Kemudian yang pertanyaan yang B, berapa perbandingan luas foto dan luas karton. Baik, 3 ini untuk dicoba dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Terima kasih atas atensinya dan salam sehat. Tetap jaga protokol kesehatan, tingkatkan iman dan imunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.